Berjumpa kembali kita dalam seminar kerohanian, yaitu satu seri pelajaran mencari kebenaran. Jadi ada 14 seri pelajaran untuk mencari kebenaran. Untuk seri pembuka ini, judulnya adalah Apakah Itu Kebenaran? Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat-pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang salah dan menyesatkan ya menurut saya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. Latar belakang permasalahan. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar, dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman, itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi kita memiliki iman ya. Iman itu berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan ya. Entah itu dari orang tua, entah itu kita belajar dari orang lain. Nah, iman inilah yang kemudian membentuk suatu kerohanian kita ya, tentang harapan-harapan kita, tentang apa yang kita benar-benar percayai dan yakini. Dan sebagian besar orang mengatakan bahwa iman itu ya terima aja. Loh, bagaimana mungkin kita beriman seperti memilih kucing dalam karung? Jadi, kita harus benar-benar mengenal iman kita itu. Kita harus bisa meyakini dasar iman kita itu adalah hal yang benar. Dan kita harus mampu ya, meyakini dan membuktikan bahwa iman yang kita imani itu adalah benar dan ada fakta-faktanya. Itulah iman yang benar ya. Jadi kita nggak ingin beriman seperti kucing dalam karung. Kucing dalam karung kan kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Apakah itu benar-benar kucing atau itu suatu harimau dan sebagainya. Ya, kalau itu harimau ya kita yang akan dimakannya nanti. Jadi kita harus benar-benar lihat apa yang ada di dalam karung itu. Ya, kita pelajari dan kita buktikan. Jadi iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak. Kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut, tidak akan berubah. Tetap menjadi suatu kebenaran. Jadi, berani karena benar, takut karena salah. Orang yang benar, itu nggak akan takut. Kebenaran nggak akan takut mau diselidiki, mau dicari pembuktian dan sebagainya. Lah namanya kebenaran. Mau dilihat dari sudut 90 derajat, dari 180 derajat ya. Samping kiri, samping kanan, bawah, atas, itu nggak akan berubah. Beda dengan suatu kesalahan ya.
Suatu kesalahan biasanya suka disembunyikan. Ya. Tapi kalau kebenaran itu pasti akan diungkapkan. Jadi beda dengan penyesatan atau kesalahan, tentu saja beresiko untuk dicari pembuktiannya. Karena akan terlihat kepalsuannya. Kita akan bahas tentang penyesatan pada seri pelajaran kedua. Maksud dan tujuan dari seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, ya, siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing, ya. Jadi tidak ada paksaan, ya, tidak ada keharusan, tidak ada klaim-klaiman, ini hanya informasi. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Ya. Jadi, ada informasi awal tentang kebenaran, selidiki. Cari pembuktiannya. Itulah iman yang benar, ya. Bandingkan nanti dengan 14 pelajaran yang akan saya lakukan di sini setiap minggu, ya. Dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk mendapatkan informasi sesuai keinginannya. Tentu saja, informasi sesuai keinginan ini seringkali menyesatkan, alias tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, informasi ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ketiga, mungkin saja informasi ini adalah bentuk kesengajaan untuk menjebak dan menyesatkan orang. Jadi hati-hati sekarang dengan informasi. Karena informasi begitu banyak, ya, yang beredar saat sekarang ini. Begitu mudah didapatkan. Jadi kita harus dewasa dalam pengetahuan, dewasa dalam iman. Ya. Dalam hal kerohanian, hal ini tentu saja sangat berbahaya karena manusia seringkali tidak menyadari yang diimani dan diyakini sebagai kebenaran hanyalah suatu bentuk informasi yang tidak benar yang bisa saja diwariskan turun-temurun. Ya, mohon maaf ya, kita tidak menuduh orang tua kita salah. Tapi orang tua kita menerima juga dari orang tuanya. Orang tuanya menerima juga dari orang tuanya. Dan apakah pernah itu untuk dipertanyakan? Apakah iman yang kami imani ini benar? Apakah itu pernah dibuktikan, dicari, ya, pembuktian kebenarannya? Nah, ini harus mungkin informasi ini yang zaman kakek moyang kita mungkin ya, sampai keturunan yang keberapa gitu, belum tentu mereka benar-benar menyelidiki. Karena apa? Karena pada waktu itu mungkin keterbatasan buku-buku ya, buku-buku cetak. Ya, kita tahu mesin cetak baru ditemukan sekitar abad ke-15. Jadi pada waktu itu orang benar-benar bergantung kepada ya hanya percaya saja. Saya sering mendengarkan ya waktu kecil, percaya saja loh. Bagaimana mungkin kita percaya saja? Sedangkan saat sekarang ini semua agama menyatakan mereka benar. Mana yang harus dipercayai ya? Karena saya yakin kebenaran itu hanya satu. Tidak mungkin kebenaran itu ada 2, ada 3, 10, 100. Kebenaran itu hanya satu. Nah, kembali kepada orang-orang nenek moyang kita. Mereka itu akan sulit untuk membuktikan karena terbatasnya informasi, terbatasnya buku-buku. Akhirnya ya mereka memiliki prinsip percaya saja gitu ya. Nah, kita di zaman sekarang ini, kita memiliki banyak akses untuk informasi. Kita bisa selidiki. Jadi selidiki ya. Karena kebenaran itu bisa dirunut ya sejarahnya, bisa dirunut pembuktian-pembuktiannya. Kenapa saya berani menggambarkan seperti itu? Karena kebenaran rohani itu hanya satu. Tidak ada 2,
tiga, apalagi ada ratusan dan ribuan. Kebenaran juga tidak mungkin bersatu dengan penyesatan. Maka, kebenaran itu hanya satu. Hal ini seperti ilmu pasti bahwa 2 plus 5 itu pasti 7. Dan tidak ada jawaban lainnya. Itulah kebenaran. Jadi, hanya satu. Berarti 2 tambah 5 itu pasti 7. Nggak ada 8, nggak mungkin 6, nggak mungkin 7,5, 6,5, dan sebagainya. 2 plus 5 itu 7. Pasti 7. Nah, kebenaran itu seperti ilmu pasti. Hanya satu, kemudian dan itu bisa dibuktikan. Latar belakang. Saat ini manusia percaya bahwa apa yang diimaninya benar. Denominasi A bilang benar. Denominasi B, C, D, dan seterusnya juga mengklaim mereka benar. Lalu mereka berasumsi bahwa Tuhan itu baik, tidak diskriminasi, dan maha kasih. Ya, ini memang benar ya. Tuhan itu baik, tidak diskriminasi, dan maha kasih. Kemudian, mereka juga percaya maka setiap manusia pasti selamat apabila beriman padanya. Ya, ini asumsi yang memang sederhana ya, dan menurut saya terlalu naif. Kenapa naifnya ya? Ingat, menilai sesuatu harus secara keseluruhan. Tidak bisa memaksakan bahwa Tuhan itu maha kasih. Ya, ini memang benar. Tapi ada sifat lain dari yang maha kuasa. Jadi nggak hanya bisa melihat dari satu sudut ya. Kita harus melihat dari beberapa faktor yang lainnya yang mungkin menjadi bagian daripada yang kita imani itu. Nah, sifat yang maha kuasa itu selain maha kasih adalah maha kudus, maha adil, maha cemburu. Ya. Artinya, dia tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Ya, ini harus disadari ya, bahwa kita jangan hanya fokus, ya, Tuhan itu maha kasih. Ya, ini benar. Tapi ada dia maha adil, maha kudus. Tidak boleh ada dosa dan kenajisan. Dan yang jelas maha cemburu. Tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Jadi maksud dan tujuan seri pertama ini tentang kebenaran adalah agar semua orang tahu arti kebenaran. Sehingga dapat memahami bahwa kebenaran di muka bumi ini hanya satu, dan itu perlu dicari dan diselidiki. Jangan sampai kita mengimani sesuatu yang salah, yang akhirnya hanya akan membawanya kepada kebinasaan kekal. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Namun untuk masuk surga, kita dituntut untuk sempurna. Bukan fisik yang dimaksud sempurna di sini, tapi iman yang sempurna. Artinya kebenaran. Kebenaran yang sempurna hanya satu, dan akan kita kupas tuntas di sini. Jadi ingat, jalan yang lebar artinya kesalahan, penyesatan itu banyak yang lewat ke situ. Jalan yang sempit artinya kebenaran, sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Karena jalannya susah, tidak bagus, ya, banyak rintangan. Jadi kebenaran itu hanya sedikit yang mendapatinya. Sesuatu yang tidak benar adalah salah, dan sesuatu yang salah artinya sesat. Dan sesuatu yang sesat tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang boleh mengaku benar, namun harus bisa membuktikannya. Lebih baik segera mencari pembuktiannya selagi masih hidup. Pada saat hari penghakiman akan ditanyakan mengapa mereka beriman kepada sesuatu yang tidak mereka bisa buktikan kebenarannya. Itulah bentuk pertanggungjawaban setiap manusia di akhirat nanti.
Jadi yang ditanyakan terlebih dahulu adalah kebenaran. Jika manusia sudah benar, maka hanya akan ditanyakan tentang kebaikannya, yaitu hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan kebenaran adalah hubungannya dengan ilah yang disembahnya atau hubungan dengan Maha Kuasa. Jadi ada dua ya, ada kebenaran, ada kebaikan. Kebaikan itu hubungan kita dengan sesama, itu juga menentukan ya kita masuk surga. Kebenaran hubungan kita dengan yang Maha Kuasa. Jadi biarpun kebaikan kita sangat sempurna 100%, tapi kalau tidak di jalan yang benar, maka sia-sialah kebaikan kita itu. Apa hubungannya antara iman dan kebenaran? Iman adalah percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan dan percaya pada sesuatu kekuatan yang tidak berwujud, serta percaya pada suatu kekuatan yang hanya didengarnya saja. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti kan? Jadi ada bukti. Jadi iman itu perlu pembuktian. Definisi di atas adalah iman yang benar ya. Sedangkan iman yang salah tentu tidak ada dasar bukti yang bisa diberikan. Di Perjanjian Lama tidak ada kata iman. Ya, coba cari ya di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Itu tidak ada kata iman di Perjanjian Lama. Kata iman hanya ada di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama digunakan kata percaya. Iman adalah kata benda, sedang percaya adalah kata kerja. Ya. Namun kita tidak kupas tuntas mengenai iman di sini, karena mengenai iman akan kita bahas pada seri ke-11 tanggal 9 Oktober. Apa arti kebenaran? Kebenaran adalah satu hal yang sesuai dengan sumbernya. Contohnya, kebenaran tentang Korea Utara adalah segala hal yang sesuai sumbernya, yaitu pemerintah Korea Utara, ya, serta pendiri Korea Utara. Kebenaran soal sepak bola tentu bisa dicari pada asosiasinya, yaitu FIFA, serta sumber awalnya, yaitu pencipta sepak bola. Kebenaran soal agama tentu bergantung pada otoritas masing-masing agama tersebut, serta sumber awalnya. Kemudian pembuktiannya adalah berdasarkan fakta yang ada atau yang diketahui dan dianggap dapat mewakili hal-hal tersebut. Contoh, untuk Korea Utara maka catatan pendiriannya tentu ada. Untuk sepak bola, sejarah terbentuk atau munculnya sepak bola tentu ada. Inilah yang dapat dikatakan fakta. Ya. Walaupun saat ini karena semakin banyaknya beredar informasi, sehingga kita kadang-kadang mengatakan suatu fakta itu adalah kebohongan. Dan suatu kebohongan adalah fakta. Nah, makanya di sini memerlukan yang namanya hikmat. Di sini memerlukan namanya hikmat. Hikmat itu bisa dibentuk ya karena punya pengetahuan. Jadi untuk melakukan satu pembuktian ya, atau mendapatkan fakta-fakta, ya tentu saja kita harus banyak belajar, harus banyak mengetahui. Dalam hal ini kita harus banyak belajar tentang Alkitab. Saya sendiri sudah membaca Alkitab semenjak dari SMP. Lalu tahun 98 saya mulai rutin baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu saya lakukan lebih kurang 2 tahun ya. 2 sampai 2,5 tahun selesai. Lanjut lagi, ulang lagi. 2 tahun sampai 2,5 tahun selesai. Tahun 2010 saya mulai bertekad ya. 1 tahun selesai seluruh Alkitab dibaca. Dan itu yang terjadi.
Jadi dari 2010 sampai sekarang sudah hampir 11 tahun. Jadi hampir 11 kali saya mengulang-ulang kembali. Dan sekarang saya baca Alkitab itu lebih kurang 10 pasal setiap hari. Sehingga mungkin dalam 3-4 bulan saya sudah menyelesaikan bacaan dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ulang lagi. Jadi nggak bisa ya, kita mau berhikmat itu hanya berdasarkan katanya. Kata pendeta, kata pastor, kata ini. Nggak bisa. Kita harus memiliki sendiri pengetahuan itu. Hikmat itu harus ada dalam diri kita. Dan bagaimana caranya? Ya, kita baca sumber kebenaran itu. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, kita harus baca firman berulang-ulang. Dan saya tidak puas hanya membaca Alkitab. Saya baca kitab-kitab yang tidak diakui oleh kekristenan, yang disebut pseudepigrapha atau ada yang sebutnya apokripa. Saya baca kitab Henok, ya, kitab Yobel, kitab Yasar, ya. Karena saya tahu itu semua adalah firman yang maha kuasa juga. Ya, cuman pendapat manusia aja mengatakan, oh bukan. Gitu. Bagi saya, prinsip saya, segala sesuatu yang memuliakan yang maha kuasa, itu adalah firman-Nya. Itu adalah kebenaran. Ya, saya baca semuanya. Itulah untuk mendapatkan hikmat ya. Jadi kebenaran sesuai sumbernya ya, dan kemudian diuji sesuai fakta yang ada. Itulah kebenaran. Sekarang kebenaran tentang iman ya, sesuai sumbernya, maka masing-masing agama dan denominasi tentu bisa dibenarkan sesuai sumbernya berdasarkan penafsiran masing-masing. Namun penentunya adalah diuji sesuai fakta yang ada. Itulah yang menentukan apakah iman itu benar atau salah. Jadi banyak agama, banyak iman saat ini di dunia, namun hanya ada satu yang benar. Dan ini harus diuji. Untuk iman ada dua hal yang perlu diuji, yaitu ilah yang disembah dan hukum atau aturan yang dibuat sang ilah tersebut. Itulah yang menentukan iman yang benar. Dalam pengadilan, kebenaran dicari dengan bukti dan saksi. Bukti dan saksi juga harus diuji. Apakah ada hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan? Dan kalau ada hubungan, apakah bukti dan saksi itu benar adanya atau tidak? Untuk ilmu pengetahuan, untuk mendukung suatu teori, maka diajukanlah bukti, fakta, dan perhitungan-perhitungan untuk membuktikan bukti dan fakta yang ada. Dalam memutuskan suatu hal, suatu manajemen perusahaan akan mengajukan bukti dan fakta yang ada untuk mendukung suatu keputusan. Jadi, bukti dan fakta diperlukan untuk mendukung suatu kebenaran. Namun yang mengherankan, untuk urusan hidup kekal, kenapa manusia tidak mau mencari bukti dan fakta untuk mendukung iman mereka? Ya. Mereka selalu berprinsip percaya saja. Iman itu tidak bisa dibuktikan dengan logika. Lo kata siapa? Logika itulah hikmat. Ya. Jadi hikmat itu datang dari pengetahuan. Ya. Pengetahuan datang dari membaca dan belajar. Ya, nggak punya hikmat karena nggak pernah membaca dan belajar. Bagaimana mungkin hikmat tiba-tiba datang begitu aja? Ya. Jangan terlalu bergantung kepada mukjizat ya. Tetap kita harus ada usaha. Itu namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan berdoa-berdoa aja tapi nggak ada usaha ya. Itu nol besar. Contoh bahwa kita harus mencari yang benar bukan yang salah sebagai ujian adalah dalam setiap ujian, baik ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, ujian masuk kerja, ujian kompetensi, kita diharuskan mencari dan menjawab yang benar, bukan yang salah. Abraham diuji apakah dia mengimani yang benar, bukan yang salah.
Tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi tertulis dalam kitab Yasar, suatu kitab yang tidak dijadikan kanon oleh kekristenan, namun kitab yang dipakai oleh bangsa Israel kuno. Di situ tertulis, Tuhan yang disembah Abraham memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Mastema, yaitu iblis, berusaha mempengaruhi Abraham bahwa tidak mungkin Tuhan menyuruh sesuatu yang jahat. Disinilah iman Abraham diuji. Apakah dia mempercayai yang benar atau yang salah? Tetapi karena Abraham mengenal Tuhan yang disembahnya, yaitu Bapaknya, maka dia menuruti perintah Bapaknya, ya, yaitu untuk menyembelih Ishak anaknya yang tunggal. Itulah kebenaran. Ini diuji, ya. Abraham mau menurut siapa? Mau menurut Tuhan. Tapi digoda sama iblis. Nggak mungkin Tuhan menyuruh sesuatu yang jahat. Nah, kalau kita mungkin dalam posisi Abraham, kita mungkin sudah berpikir, benar juga logikanya iblis, ya. Nggak mungkin lah Tuhan sudah menjanjikan saya anak, saya harus menunggu 50 tahun baru dapat anak. Tiba-tiba anak ini disuruh Tuhan untuk dipersembahkan, disembelih. Kan banyak kambing domba, kenapa harus anak saya? Nah, ini diuji. Apakah Abraham percaya kepada yang benar atau kepada yang salah? Dan inilah bukti bahwa Abraham memang mengenal kebenaran. Ya. Kenapa? Dia tetap mau mempersembahkan anaknya. Itulah kebenaran. Jadi, kalau bicara kebenaran yang berhubungan dengan kehidupan di masa mendatang yang diimani, maka kita harus mencari dan meneliti siapa Tuhan yang benar. Karena saat ini ada banyak jenis Tuhan yang bisa dipilih. Kenapa saya katakan banyak jenis Tuhan? Karena ada dua hal penting yang membedakan antara satu Tuhan dengan Tuhan lainnya. Pertama namanya, yang kedua karakternya, yang ketiga hukum dan perintahnya. Tiga ya, jadi tiga hal penting. Ini membedakannya. Namanya karakter, hukum, dan perintahnya. Jadi, ujian manusia saat ini yang ingin mendapatkan keselamatan sejati adalah harus bisa memilah, lalu membuktikan dan memilih mana Tuhan yang asli dan benar. Kenapa saya katakan asli? Modusnya sama saja dengan barang-barang yang dipalsukan, ya. Ya, untuk mengeruk keuntungan diri sendiri, maka barang-barang dipalsukan. Nah, Tuhan yang palsu juga banyak. Sebagian karena ulah manusia, sebagian lagi ulah penyesatan dari iblis. Pembuktian tentang Tuhan yang benar akan kita kupas tuntas pada pelajaran ketiga. Ya. Kebenaran pertama bagi Abraham adalah saat dia diperintahkan untuk meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya, menuju Kanaan, dan Abraham menurut. Ya. Kenapa dia menurut? Karena dia mengenal suara Yahweh melalui malaikatnya. Dan Yahweh menganggap itu adalah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran adalah mengenal Tuhan yang asli, yang benar. Bukan patung atau Tuhan lainnya. Hukumnya adalah yang kita sebut 10 hukum. Hukum-hukum upacara dan keimamatan sudah tidak berlaku lagi. Karena keimamatan sudah diberikan kepada anaknya Sang Mesias. Mengenal dan menyembah Yahweh itulah kebenaran. Ya. Inilah namanya, ya. Karena Lembaga Alkitab Indonesia juga mengakui bahwa mereka menerjemahkan, ya, nama Yahweh diganti dengan Tuhan huruf besar semua. Ini namanya Yahweh. Dan menurut 10 hukum itulah kebenaran. Jadi kita sudah lihat tadi ada 3 hal, ya. Kalau kita ingin melihat mana Tuhan yang benar. Dari namanya, karakternya, hukum, dan perintahnya. Nah, hukumnya adalah 10 hukum, ya. Kita akan bicarakan nanti mengenai hukum juga, kita akan bahas tuntas, ya.
Hukum-hukum upacara sudah nggak ada karena keimamatannya sudah diberikan kepada Sang Mesias anaknya. Mengenal dan menyembah Yahweh itulah kebenaran, dan menurut 10 hukum itulah kebenaran. Lalu apa buktinya bahwa Yahweh adalah ilah atau Tuhan yang benar, pencipta alam semesta? Nah, yang kita bahas di sini adalah hubungan antara iman dan kebenaran. Iman tidak bisa dibanggakan. Kalau beriman pada sesuatu yang salah atau tidak benar, sama saja akan menghancurkan kehidupan Anda di dunia sekarang dan di dunia yang akan datang, hukuman neraka menanti. Para pemeluk agama membuat statement sendiri bahwa iman tidak bisa dibuktikan, hanya bisa diyakini. Oke, itu bisa benar seandainya saja Tuhan di bumi ini hanya satu dan ajarannya satu. Tetapi ternyata ada banyak agama di bumi ini, ada banyak Tuhan juga. Ya. Ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Dalam agama Kristen saja terdapat ratusan denominasi juga. Jadi artinya ada banyak Tuhan dan ada banyak ajaran, ratusan bahkan ribuan. Dan semuanya mengklaim bahwa iman dia yang benar. So, di sini kita lihat kompleksitasnya ya. Dalam Kristenan aja ada banyak aliran. Masing-masing aliran itu berbeda-beda. Ya. Cara penyembahan, Tuhan yang disembah, ya. Belum tentu sama Tuhannya ya. Kemudian hukum-hukumnya juga berbeda. Ini ya yang sering mungkin tidak dipikirkan oleh manusia. Mereka cuek aja, yang penting ikut tradisi ya. Datang gereja ini, ya hadir, kasih persembahan, kasih perbulan, sudah cukup. Apa mereka pikir itu sudah cukup? Apa mereka pikir itu benar-benar kebenaran? Mereka bahkan tidak pernah mempertanyakan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Mohon maaf ya, bagi saya ini adalah kebodohan. Ya sama aja, memilih kucing dalam karung itu adalah kebodohan. Kita harus benar-benar memastikan ya, memastikan apa isi dalam karung tersebut. Kalau isinya apa sesuai yang kita inginkan ya it's okay. Kalau enggak ya berarti kita mempercayai sesuatu yang salah gitu. Maka karena ada banyak iman, maka kita harus memilih salah satu. Dan untuk memilih, maka kita harus membuktikan dahulu iman turunan yang kita yakini apakah kebenaran atau tidak. Ya tentunya kita kan sudah memiliki iman turunan. Kita pertanyakan dulu, ini benar atau enggak. Jika iya, maka jalankan aturan dan hukum-hukumnya dengan sepenuh hati, dan sembahlah Sang Ilah dengan penuh hormat, kudus, dan kasih. Jika tidak benar, maka sudah harus meneliti ajaran iman lainnya, ya, dengan menguji dan dengan bukti dan fakta untuk membuktikan kebenarannya. Jadi kembali saya ingatkan ya, iman itu nggak bisa hanya membabi buta. Kita benar-benar harus memilih. Orang-orang, manusia ini sebenarnya dipilih yang Maha Kuasa. Tapi kenapa mereka dipilih? Karena yang Maha Kuasa sudah tahu bahwa orang ini benar-benar akan menuruti jalan yang benar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terpilih, maka kita juga harus memastikan bahwa iman kita adalah iman yang benar, bukan membabi buta ya beriman terhadap sesuatu. Menguji dan membuktikan iman adalah kebenaran. Pengetahuan dan informasi adalah petunjuk. Namun, pengetahuan dan informasi sering salah disebabkan 1. Salah interpretasi atau salah penafsiran. 2. Salah mengambil sumber pengetahuan dan informasi. 3. Menambahkan dan mengurangi atau mengubah informasi dari sumber awalnya menjadi satu informasi yang salah.
Jadi inilah 3 hal ya yang sering membuat pengetahuan dan informasi itu sering salah ya. Salah penafsiran, salah mengambil sumber pengetahuan dan informasi tersebut ya, dan kemudian kegatelan menambahkan dan mengurangi informasi dari sumber awalnya. Jadi dimodifikasi. Akhirnya informasi awal yang benar itu menjadi salah. Oleh karena itu, dalam mencari kebenaran harus dicari ya, A. Sumber awal dari pengetahuan dan informasi. Mana itu sumber awal dan pengetahuan dan informasi? B. Mencari interpretasi atau penafsiran yang salah. Kita harus selidiki ya, dan bisa membuktikan mana interpretasi atau tafsiran-tafsiran yang salah. Dan ini kita bisa tahu kalau kita sudah memiliki hikmat ya, itu pengetahuan. Ya. Dengan sering membaca kitab ya dan kitab-kitab lain yang berisi sumber kebenaran. Kemudian mencari hal-hal yang diubah dari sumber awal ya dari pengetahuan dan informasi tersebut. Ya, inilah tugas mencari kebenaran ya. Cari dulu sumber awal dari pengetahuan dan informasi tersebut ya. Alkitab, oke, benar. Tapi ada kitab-kitab lainnya yang dapat menunjang ya isi Alkitab tersebut. Dan saya sudah pelajari kitab Yasar, kitab Yobel, ya, kitab Henok. Itu merupakan sumber informasi tambahan yang menguatkan Alkitab. Ya, di mana penjelasan keterangannya itu tidak ada di Alkitab, tapi situ dalam kitab-kitab ini yang disebut apokrifa ya atau pseudepigrafa itu semua ada. Jadi pengetahuan kita semakin luas ya, semakin memahami apa yang terjadi pada waktu tersebut. Kemudian penafsiran-penafsiran yang salah juga kita akan bisa ketahui kalau kita memiliki hikmat. Ya. Yang tadi saya katakan hikmat itu didapatkan dengan kita membaca, ya, membaca sumber-sumber awal pengetahuan dan informasi yaitu Alkitab dan kitab-kitab lainnya. Ya. Dan mencari hal-hal yang diubah dari sumber awal dari pengetahuan dan informasi tersebut. Sekarang saat ini banyak hal-hal yang sudah diubah ya, oleh akal budi manusia. Nah, ini harus kita bisa buktikan. Ya. Dari fakta-fakta, dari sejarah-sejarah, ya, dari sumber pengetahuan, yaitu Alkitab, ini harus kita bisa buktikan apa saja yang diubah. Sehingga kita tidak sampai mengimani sesuatu yang sebenarnya adalah ajaran manusia. Ya, fatal sekali nanti. Lalu bagaimana menguji dan membuktikan iman yang kita yakini adalah kebenaran? Nah, seri pelajaran mencari kebenaran ini akan mengungkap semuanya. Seri pelajaran ini akan mengungkap penyesatan yang terjadi sejak awal dunia diciptakan, ya. Akan menyingkapkan siapa Tuhan yang benar, mana ajaran yang benar, siapa biang penyesat, dan akhirnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan keselamatan. Ciri-ciri kebenaran. Yang pertama tentu skop atau ruang lingkup atau jenis bidangnya ditentukan untuk mengetahui kebenaran. Jadi skop, jenis bidangnya ditentukan untuk mengetahui kebenaran. Mau bidang apa nih? Nah, kalau keimanan atau kerohanian ya kita sudah tentukan sehingga kita punya arah. Oh inilah kita mau cari kebenaran tentang kerohanian, umpamanya. Ilmu pengetahuan ya. Nah, apakah bidang mekanik atau apa? Nah, kita sudah fokus. Jadi maksudnya yang pertama kita fokus dulu nih ruang lingkupnya ya, jenis satu bidangnya. Yang kedua, kalau dalam lingkup negara, maka satu hal atau suatu produk barang atau produk jasa atau suatu informasi itu benar kalau informasi tersebut legal. Artinya tidak bertentangan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan suatu negara. Kalau ilegal, maka sudah pasti barang atau informasi itu haram ya, dan itu salah atau artinya tidak benar.
Kemudian, produk, barang, atau jasa atau informasi tersebut berguna dan sesuai dengan kegunaannya. Jika tidak sesuai, maka ini adalah produk atau informasi yang salah atau tidak benar. Yang keempat, ya, produk atau informasi tersebut tidak membahayakan atau menimbulkan dampak negatif. Jadi ini 4 hal ya. Bidangnya kita tentukan dulu ya, kemudian legalitasnya, dan kemudian sesuai kegunaannya, dan selanjutnya tidak membahayakan atau menimbulkan dampak negatif ya, produk atau informasi tersebut. Demikian juga halnya dengan iman. Iman yang benar tentu sesuai dengan legalitas atau sesuai dengan aturan Tuhan yang benar. Iman yang benar itu pasti berguna untuk kehidupan, ya. Tidak merusak atau menyakiti sesama. Iman yang benar itu tidak membahayakan atau menimbulkan dampak negatif. Jadi, kasih adalah ciri dari iman yang benar. Namun, kasih bukan satu-satunya ciri. Yang kedua adalah adil. Yang ketiga adalah kudus. Ya. Nah, kalau diurutkan sesuai urutan kepentingannya, maka nomor 1, kekudusan. Kedua, kasih. Ketiga, adil. Kenapa saya urutkan seperti ini? Karena yang Maha Kuasa, sifat utamanya adalah kudus. Dalam kitab Wahyu, kitab Yesaya, malaikat-malaikat menutupi mukanya lalu berseru, kudus, kudus, kudus terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jadi sifat utamanya adalah kudus. Kudus ini artinya tidak boleh ada dosa dan kenajisan. Itulah sebabnya waktu yang Maha Kuasa itu hadir di muka bumi ini ya, zaman sebelum kedatangan Mesias, dia hadir di muka bumi ini. Maka bumi ini harus kudus. Sehingga orang harus mempersembahkan korban ya. Itu untuk pengudusan dirinya. Jadi korban domba. Ya, itu orang-orang yang terpilih. Mungkin bangsa kafir tidak pernah melakukan itu. Tapi justru orang-orang terpilih inilah yang menunjukkan kepada orang-orang kafir, inilah Tuhan yang benar. Inilah yang harus mereka ikuti. Dan setelah manusia semakin banyak, dipilah bukan orang pilihan lagi, tetapi bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Tetapi harusnya mereka menunjukkan Yahweh yang Maha Kuasa itulah Elohim yang benar atau ilah yang benar. Tetapi ini sebaliknya, mereka malah menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa kafir sekelilingnya. Mereka menyembah Molok ya, dewa dari bangsa Moab. Mereka menyembah Dagon, dewa dari bangsa Filistin ya. Dan Baal dan sebagainya. Ya akhirnya mereka ditolak ya sebagai suatu bangsa pilihan. Karena apa? Inilah sifat kudus, sifat yang utama dari Yang Maha Kuasa. Sifat yang kedua adalah Maha Kasih. Dan yang ketiga adil. Nah jadi nggak bisa kita katakan kasih aja, harus ada adilnya juga. Ya. Nah jadi untuk ciri iman yang benar ya, inilah kita harus sesuai dengan sifat yang Maha Kuasa, itu sifatnya kudus, kasih, dan adil. Kudus adalah sifat yang Maha Kuasa. Kudus artinya tidak boleh ada kenajisan dan dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum dan aturannya. Atau ketidakbersihan secara psikis atau rohani, atau jiwa dan mental. Najis adalah ketidakbersihan secara fisik. Jadi kalau dosa tidak bersih secara psikis atau kerohanian atau jiwa dan mental, najis tidak bersih secara fisik. Kita akan bahas sifat yang Maha Kuasa ini dalam pelajaran seri yang ketiga. Kasih adalah bahasa universal. Namun kasih yang ada saat ini kebanyakan kasih yang semu. Kasih yang mengharapkan imbalan dan balasan. Kasih yang diselipi suatu kepentingan.
Kasih yang demikian bukanlah kebenaran. Ya. Adil adalah ciri ketiga dari kebenaran. Siapa yang tidak berbuat adil bukanlah orang benar, walaupun dia memiliki dua ciri di atas. Jadi inilah ciri-ciri kebenarannya. Kudus, kita juga harus kudus sebagaimana yang Maha Kuasa adalah kudus. Kasih, dan kemudian yang ketiga adalah adil. Tiga ciri kebenaran. Kebaikan adalah kasih, sehingga dapat dikatakan bahwa kebaikan adalah bagian dari kebenaran. Karena kebenaran memiliki ketiga hal ini, yaitu kekudusan, kasih, dan keadilan. Sedangkan kebaikan hanya memiliki satu hal, yaitu kasih. Maka kebenaran sudah pasti adalah kebaikan. Sedangkan kebaikan belum tentu kebenaran. Banyak orang baik di dunia ini, tapi sebagian besar dari mereka bukanlah orang benar. Dan hanya orang benarlah yang akan diselamatkan saat bumi ini dimusnahkan. Apakah yang kita imani adalah kebenaran? Kita tidak akan mengetahuinya sampai kita menyelidikinya. Ya. Lalu bagaimana cara kita menyelidikinya? 13 seri pelajaran berikut akan mengungkapkannya pada kita semua ya, yang akan membantu dan menuntun kita ya untuk dapat ikut menyelidikinya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Roma 3:23. Apa arti ayat ini? Artinya setiap orang yang lahir di bumi ini telah terkena kutuk dosa dan kekudusan yang Maha Kuasa tidak dimiliki lagi. Maka tugas setiap orang untuk mencari kekudusan tersebut. Kekudusan itu adalah salah satu bagian dari kebenaran. Jadi artinya, saat manusia lahir di dunia saat sekarang, mereka adalah orang berdosa dan harus mencari kebenaran. Jadi itulah pentingnya kebenarannya. Karena semua orang sekarang sudah tidak benar gitu. Mereka sudah kehilangan kekudusan karena dirampas oleh kuasa dosa. Nah, ini harus kita kejar ya, kekudusan. Karena tanpa kekudusan, orang tidak akan melihat yang Maha Kuasa. Memang benar, jika kita percaya kepada Sang Mesias atau Kristus, maka kita bisa dikuduskan. Namun percaya yang bagaimana? Hal inilah yang akan kita selidiki. Karena banyak sudah penyimpangan yang terjadi, sehingga kita perlu menyelidiki lagi tentang kebenaran hal tersebut. Jadi, mari kita selidiki bersama-sama di seri-seri berikutnya untuk mencari kebenaran. Mengapa kebenaran disembunyikan? Benarkah kebenaran disembunyikan? Nubuatan Daniel dan Wahyu yang menyatakannya. Ya. Kita akan pelajari tentang nubuatan Daniel dan Wahyu pada seri pelajaran ke-13. Bagaimana cara menemukan kebenaran? Kita akan pelajari bagaimana cara menemukan kebenaran yang telah disembunyikan ini pada 13 seri pelajaran ke depannya. Simpulan. Kebenaran adalah lawan kata dari kesalahan. Jadi, di dunia ini ada yang benar dan ada yang salah. Manusia cenderung mencintai dan menyukai kesalahan. Karena apa? Karena kecenderungannya adalah berbuat dosa atau kesalahan. Kebenaran itu tidak indah di mata orang berdosa. Karena kebenaran itu upahnya adalah satu hal yang masih jauh, yang hanya dapat diterima oleh iman yang benar. Sedangkan kesalahan adalah nyata di depan mata keindahannya, kenikmatannya yang sesaat, dan janji yang muluk luar biasa, membuat mata manusia tertutup terhadap kebenaran. Kebenaran perlu dicari, ditemukan, dan dibuktikan. Barulah diimani. Jadi, iman yang kita sekarang imani ini mungkin bukan kebenaran. Itu adalah yang perlu kita cari, temukan, dan buktikan ya. Untuk mencari iman yang benar.
bukan iman tradisi turun-temurun. Iman bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, bukanlah sesuatu yang menunjukkan ego seseorang, bukanlah sesuatu yang harus dipegang tanpa perlu menyelidikinya, melainkan iman adalah sesuatu yang perlu dibuktikan kebenarannya. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kekudusan yang maha kuasa. Itulah sebabnya kita harus mencari kekudusan yang hilang tersebut. Lalu apakah iman yang selama ini kita pegang salah? Belum tentu. Melainkan buktikan kebenarannya. Itulah pesan utama dalam pelajaran pembuka kita untuk mencari kebenaran. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Elohim atau kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadikan yang pertama dan yang terutama untuk mencari kebenaran ini. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi semua manusia sekarang telah berbuat dosa dan telah menjadi hamba dosa. Lalu bagaimana caranya kita bebas dari kup perhambaan dosa ini? Yaitu carilah kebenaran. Karena kebenaran ini akan memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi siapapun yang mendengarkan renungan singkat ini, biarlah mulai sekarang kita harus mencari kebenaran. Ya. Mungkin kita sudah punya iman, tapi kita harus membuktikan apakah iman yang kita pegang itu, iman yang kita percaya itu adalah kebenaran. Jangan sampai ya, hidup kita di dunia ini hanya mempercayai sesuatu yang salah. Ya. Sesuatu yang salah tapi kita imani adalah kebenaran. Kita akan jadi orang yang paling malang ya di dunia ini. Tapi kalau kita berusaha menemukan kebenaran itu, ya, kemudian kita bandingkan dengan yang selama ini kita imani, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Ya. Kita akan ditunjukkan jalan kebenaran tersebut. Ya, inilah seri pelajaran kita ya. Ada 14 seri. Seminggu sekali setiap Jumat malam. Ya. Jangan lewatkan ini. Pelajaran pertama sudah kita bahas di sini, apakah itu kebenaran. Pelajaran kedua, apakah itu penyesatan, tanggal 7 Agustus. Yang ketiga, Yang Maha Kuasa, siapa dia? Yang keempat, arti umat pilihan. Yang kelima, hukum dan dosa. Yang keenam, Alkitab dan Apokripa. Yang ketujuh, malaikat dan setan. Yang kedelapan, bedah tuntas Trinitas. Yang kesembilan, Mesias yang diurapi. Yang kesepuluh, nabi dan nubuatan. Yang kesebelas, apa itu iman. Yang kedua belas, kasih dan hukum. Yang ke-13, nubuatan Daniel dan Wahyu. Yang ke-14, rahasia keselamatan. Anda bisa melakukan pendaftaran di sini, ya. Copy dan paste ya di browser Anda. Anda akan dituntun untuk ke tempat mendaftar. Dan ini untuk kalangan sendiri ya. Ya, jangan lupa minggu depan seri kedua, apakah itu penyesatan? Jumat 7 Agustus jam 20. 7 Agustus 2020 jam 21. Wita ya, Wita. Atau waktu Indonesia Tengah. Berarti jam 20 WIB. Pendaftaran di sini bisa di copy lalu di paste ke browser. Jika Anda ada pertanyaan terkait seminar kerohanian online ini yang masih belum mengerti ya, hubungi kami lewat WA. Ya, kaum pembelajar, teleponnya ini, nomor WA-nya ini. Atau bisa hubungi kami melalui email ya, di kaumpembelajar@gmail.com.
Ya, semoga ini dapat berguna bagi kita ya. Kita bisa menemukan jalan kebenaran ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari budak iblis perhambaan dosa. Sekian dan terima kasih ya. Semoga kita selalu diberkati, diberikan hikmat dan akal budi untuk dapat mengerti jalan kebenaran ini.